Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Sulawesi Selatan, Isnayani mencalonkan diri, maju sebagai bakal calon Bupati Bulukumba. Siang tadi, Isnayani mendatangi kantor DPD PKS di Jalan Manggis Bulukumba untuk mendaftar sebagai calon Bupati Bulukumba, Kamis, 28 Maret 2024, lalu. Mereka diantar puluhan konstituennya ke kantor tersebut. Ia disambut oleh Majelis Dewan Pertimbangan PKS Bulukumba, Andi Sabri, Sekretaris DPD PKS, Lukman Abdullah dan Ketua Bappilu Agus Riyadi. Hadir juga sejumlah pengurus Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Isnayani menegaskan bahwa dirinya mencoba peluang itu setelah dirinya memiliki modal politik duduk sebagai anggota DPRD Sulsel. Ia mengungkapkan bahwa di Bulukumba masih banyak yang harus diperjuangkan. Salah satunya kesetaraan gender perempuan. Belum lagi masalah fasilitas, masih terjadi ketimpangan antara masyarakat pedalaman dan yang ada di ibu kota Bulukumba. Ini saya menjawab keraguan tim saya dan pemilih saya, karena pemilih saya itu alhamdulillah saya katakan pemilih cerdas. Karena saya boleh mengatakan di 2024 saya tidak membagi-bagi money politik, karena saya bagi itu souvenir. Dan artinya sebanyak suara memang saya itu yang terkena serangan pajak gitu ya. Tapi alhamdulillah masih tersisa 12.000. Dan itu saya pikir 12.000 angka yang besar loh. Dalam artinya ukuran kali ini dengan cara berpikir masyarakat Bulukumba yang pragmatis, tentunya kita tahu bersama imbas daripada politik ini nanti kita lihat 5 tahun kemudian ke depannya setelah dilantik menjadi anggota dewan ada program apa yang bisa dirasakan masyarakat dampaknya, karena pasti berdampak dengan adanya money politik pasti akan ada dampaknya seperti itu ya. Jadi bahasanya saya tidak ragu dalam hal itu. Saya akan menunjukkan bahwa walaupun saya tidak terpilih bukan karena saya terpilih karena itu figur, bukan. Memang artinya mungkin nasib tidak di situ. Mungkin Allah sudah menyiapkan tempat yang lebih baik itu di eksekutif. Nanti yang sekarang ini mau memakai partai PKS tentunya kan dia harus memakai juga kadernya seperti itu ya. Komitmennya dari PKS tentunya itu harapannya saya sebagai kader saya juga menyerahkan kepada partai. Karena saya sudah berkomitmen bahwa ketika partai mendorong kita, mengarahkan kita itu niatnya baik, yaitu untuk bagaimana PKS ini ke depannya seperti itu. Termasuk menjadi wakil. Satu semua. Ya. Terkait apa Kak? Bagaimana? Berawal dari saya menjadi anggota DPD Provinsi Selatan, dimana Allah belum berkehendak ya untuk melanjutkan di periode selanjutnya, sehingga masih banyak program-program, agenda-agenda yang saya akan akan berikan kepada masyarakat Bulukumba. Jadi adanya momen dari pilkada ini saya manfaatkan untuk bagaimana nantinya ketika saya mendaftar sebagai salah satu kandidat Bupati 2024-2029, tentunya berharap beberapa program-program dan agenda-agenda di mana untuk keumatan, khususnya untuk masyarakat yang ada di Bulukumba ya. Karena saya pribadi mempunyai pemikiran bahwa memang masih banyak masyarakat yang butuh perhatian. Dalam hal ini pemerintah Bulukumba, di mana harus ada pemerataan pembangunan, pemerataan pelayanan, baik secara moral maupun material ya, yaitu dari kota ke desa. Nah ini yang terjadi masih banyak di desa-desa secara material itu infrastruktur, di mana jalanan masih banyak yang memang butuh perhatian, penerangan, terus juga jaringan internet, dan juga sekolah-sekolah ya, seperti itu. Dan masih banyak masyarakat yang memang masih membutuhkan sosok pemerintah yang peduli, masyarakat yang tinggal di daerah desa yang memang jangkauannya jauh ya dari pemerintah gitu. Karena tidak semua itu masyarakat yang notabene pernah ke kota ya, tidak semua masyarakat yang sering ke kota. Jadi ketika dia terpilih dan
kedepannya tentunya saya fokus kepada perempuan juga ya, yaitu persamaan gender tadi itu, di mana ada perhatian ke perempuan dan ada pemberdayaan perempuan dan juga fokus kepada perempuan dan anak, karena memang di sini perempuan dan anak itu kan memang butuh support, baik masalah dengan anggaran untuk bagaimana memperdayakan perempuan supaya perempuan ini dalam hal tugas pemerintah untuk mengurangi perceraian, salah satu faktor ekonomi gitu. Jadi perempuan itu ada pembekalan, jadi ketika dia dibekali dengan program yang dia bisa berdiri sendiri, mencari nafkah dengan skill yang ada, jadi dia bisa berdiri gitu. Karena beberapa tempat yang saya kunjungan sosial, yaitu rata-rata di mana perempuan jadi korban, di mana istrinya ini ditinggal dengan anaknya seperti itu. Terus juga di mana Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.